Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifatul Rosyida. Saya dari KPI 5C. NIM 12240200109. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Etika Dakwah. Nah, soal pertama yaitu jelaskan pengertian etika dakwah secara bahasa dan istilah serta ruang lingkup dari etika dakwah. Nah, etika dakwah sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang mempunyai arti kebiasaan, adat, akhlak atau watak. Nah, sedangkan dakwah sendiri yaitu mempunyai dari kata da'a yad'u da'watan, yaitu mengajak, memanggil dan menyeru. Nah, secara bahasa atau etimologisnya berasal dari kata al-nida yang berarti menyeru atau memanggil. Nah, menurut istilah terminologis mengajak manusia kepada kebaikan dan pertujuan Allah, menyuruh kepada kebiasaan yang baik dan melarang dari kebiasaan yang buruk. Nah, ruang lingkup etika dakwah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kerangka analisis objek pandangan nilai, dan yang kedua ada kerangka analisis aktivitas menilai, dan yang ketiga ada kerangka dakwah. Nah, kerangka analisis objek pandangan nilai itu terbagi menjadi 2. Yang pertama tergantung pada objek nilai, yaitu terlepas dari kecenderungan agama, kesenian dan lain-lain, murni dan alamiah, bersifat objektif. Nah, terus yang kedua itu tergantung pada subjek penilaian, yaitu bersifat subjektif. Cara pandang terhadap sesuatu seperti barang, perbuatan bisa berbeda. Misalnya cara pandang agamawan berbeda dengan sirkulasinya. Nah, lalu yang kedua itu kerangka analisis aktivitas, menilai apa yang dinilai gitu, apa yang dijadikan standar untuk penilaian, dan bagaimana cara menilainya. Nah, etika dakwah itu objeknya penilaian fokus pada perbuatan dakwah, dakwah, dai, mad'u, manhaj, wasilah dan mad'uhu. Nah, dan yang ketiga itu ada kerangka analisis perbuatan dakwah, yaitu menyangkut aspek dohir dan batin gerakan fisik, mencerminkan motivasi, kehendak, hasrat, kebiasaan, watak, dan tujuan. Lalu yang nomor 2 yaitu jelaskan 4 landasan etika serta ayat Al-Quran. Nah, landasan etika yang pertama yaitu landasan teologis, yaitu ciptaan Allah yang paling dicintai adalah orang-orang yang beriman dan yang paling sempurna imannya. Nah, paling baik akhlaknya. Jika yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, maka yang paling dicintai kepadanya adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Lalu ada yang kedua itu landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini menurut Immanuel Kant kelebihan dan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain adalah pada moralnya. Pada morallah manusia menemukan hakikat kemanusiaannya. Lalu yang ketiga adalah landasan historis. Nah, landasan historis ini merupakan etika bagaimana integral yang tidak terpisah dari bangunan filsafat ilmu dakwah, yaitu aspek aksiologi dakwah yang mengkaji tataran ilmu dalam aspek nilai dan norma-norma acuan dalam aplikasi dakwah. Lalu yang keempat ada landasan sosiologis. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang hidup bersama-sama dengan manusia lain. Manusia membutuhkan manusia lain. Terus makhluk berbudaya merupakan result dari hakikat manusia berbagai makhluk sosial, makhluk rasional dan makhluk yang bermoral. Nah, lalu yang ketiga itu nomor yang ketiga ada jelaskan pendekatan dan teori etika dakwah. Nah, jadi dakwah pendekatan etis adalah dakwah yang menunjukkan tinggi nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika sekumpulan nilai yang diakui dan dibenarkan kepada konsep dan indikasinya yang telah dirumuskan dan menjadikan kesepakatan para ulama. Nah,
Teori etika dakwah bersumber dari ajaran Islam, Al-Quran dan hadis, sirah nabawiyah, perkataan hati nurani, penafsiran, dan pemahaman para ulama. Kebiasaan positif yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang nomor 4 itu adalah jelaskan norma dan jenis-jenisnya. Nah, norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jenis-jenis norma itu ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Lalu pengertian dari uruf sendiri dan macam-macam uruf. Nah, uruf itu berasal dari kata arafah yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Nah, uruf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Menurut fuqaha, uruf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, uruf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dan masyarakat. Dasar penggunaan uruf adalah Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Khuzil afwa wa umaru bil urfi wa a'rid 'anil jahilin, yang artinya, dan suruhlah orang yang mengerjakannya yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Al-A'raf ayat 199. Nah, dari segi objeknya itu huruf terbagi menjadi dari segi objek itu ada huruf lafzi dan huruf amali. Lalu dari segi cangkupannya ada huruf am dan huruf khos. Lalu dari segi kebahasaannya ada huruf sahih dan huruf fasid. Oke, yang nomor 5 yaitu bagaimana akhlak dai dalam Al-Qur'an. Nah, dalam As-Saffah ayat 2 sampai 3, yaitu di mana dalam ayat ini menjelaskan tentang perkataannya sesuai dengan tindakannya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taq'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Lalu dalam surah Al-Imran ayat 159 dan surat Al-Furqan ayat 63, di mana di dalam ayat menjelaskan tentang bersikap lembut, pemaaf, tekad kuat, tawakal, rendah hati, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan khalizan qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Lalu surah Al-Furqan ayat 63, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Nah, lalu soal yang selanjutnya itu masih soal nomor 5, yaitu tentang penampilan dan kepribadian dai. Nah, penampilan dan kepribadian ini terbagi menjadi dua. Penampilan itu terbagi menjadi dua, penampilan fisik yaitu luar, dan penampilan dalam yaitu kepribadian. Nah, penampilan fisik sendiri itu atau penampilan luar itu seperti pakaiannya, karakteristik fisiknya seperti ketampanannya atau kecantikannya. Nah, lalu penampilan dalam kepribadian yaitu sifat yang dimiliki seorang yang berkembang apabila orang tersebut terhubung dengan orang lain. Nah, penampilan luar dan dalam berpengaruh terhadap keberhasilan dakwah, sebab pada dasarnya jiwa manusia cenderung dan terikat penampilan yang indah dan baik. Nah, pengaruh penampilan fisik dari seorang dai dapat menyebabkan ia mudah diterima. Oleh sebab itu, maka seorang dai perlu merawat fisiknya dengan cara perolahragaan secara teratur, karena selain menyehatkan juga akan membentuk postur tubuh yang bagus, mengatur pola makan, dan menjaga penampilan. Nah, lalu faktor yang mempengaruhi kepribadian itu ada 3. Yang pertama faktor psikologis, lalu yang kedua ada faktor biologis, dan yang ketiga ada faktor sosiologis. Nah, penampilan dalam kepribadian seorang dai juga dapat penting dalam menentukan keberhasilan dakwah, sebab keberhasilan dakwah tergantung pada dai penyampaian dakwah.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.